Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami pada saat ini kembali lagi ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami memberikan diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, menetap dalam hati dan pikiran kami, menguasai diri kami, supaya kami dapat membaca dan menghayati firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita apabila melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam sukacita kita pada saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita dengan tema Allah Gembala yang baik. Kalau kita mendengar kata gembala, maka kita memiliki pengertian, dan itu digambarkan di dalam keberadaan seorang gembala yang setiap hari dia mengerjakan pekerjaannya dengan menggiring ternaknya, baik untuk mencari tempat di mana tersedianya air mereka minum, dan di mana tersedianya makanan untuk ternaknya makan. Gembala adalah seorang yang juga dikatakan dapat memimpin, dan di dalam memimpin itu dia melakukan sesuatu yang bisa diikutkan dengan seluruh keberadaannya, sehingga dengan demikian bahwa apa saja yang menjadi perilakunya, tentu saja itu akan juga memberikan satu
gambaran dalam kehidupan di mana ia bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kalau misalnya itu adalah juga kita mengenal bagaimana pekerjaan seorang gembala ketika dia memimpin ternaknya, maka ternaknya ini akan mengikuti dia kemana saja dia pergi. Dan dengan demikian maka kepemimpinannya itu akan memberikan juga sesuatu yang bisa membuat tentram, memberikan suasana yang juga sejahtera. Karena itu maka apa yang mau digambarkan bagi kita khususnya melalui kitab Yesaya, dan kita membaca dalam pasal 40 ayat 9 sampai 11. Nah, dalam pasal-pasal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah bagian dari yang dikatakan struktur Yesaya kedua atau Deutero Yesaya. Di sini mau menyampaikan kepada kita bahwa Nabi mewartakan keselamatan dari Allah dan ingin supaya suatu pandangan-pandangan yang keliru di dalam kehidupan daripada umat atau bangsa itu tentu saja mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik, sehingga cara berpikirnya dalam mengungkapkan segala sesuatunya tentu saja itu selalu bisa mengikuti apa yang baik dan benar, apa yang betul yang harus dilakukan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian hendak disampaikan kepada kita bahwa dari keberadaan Allah sebagai Sang Pencipta langit, bumi, serta isinya atau seluruh keberadaan alam semesta ini, dan bagi kita juga manusia, semua merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kekuatan dan kekuasaan Allah tercermin dalam alam semesta. Allah yang memilih Israel sebagai umatnya, sehingga dengan demikian maka kesetiaan Allah itu tampak di dalam sejarah hidup umat Tuhan. Ya, kalau di sini dalam konteks kehidupan bangsa Israel. Kemudian kita juga menemukan apa yang dimaksud tentang kehidupan daripada umat Tuhan, yaitu ketika umat Tuhan ini berada di dalam berbagai lingkungannya, di dalam keberadaannya dengan bangsa-bangsa yang lain, tentu dia selalu mengingat bahwa dia adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalaupun dia ada di antara bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia bukan menjadi batu sandungan. Maka disitulah melalui Nabi Yesaya ini bagaimana ia menunjukkan rencana dan penyelenggaraan ilahi yang menakjubkan. Artinya melalui kehidupan umat Israel, orang akan melihat segala keajaiban kasih Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita juga memahami tentang keberadaan bangsa Israel juga yang
terpengaruh dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala yaitu Babel, ya. Dan dengan demikian bahwa mereka menganggap dengan penyembahan berhala itu mereka hidup makmur, mereka sejahtera. Oleh karena itu disinilah bahwa melalui Nabi Yesaya mau menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan masa depan yang sejati. Tidak ada berhala-berhala yang memiliki daya kekuatan apapun yang dapat menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu maka kita masuk pada pemahaman untuk bacaan kita pada saat ini, yaitu di mana bahwa Nabi Yesaya mau menggambarkan tentang Allah yang penuh kasih itu melalui metafora gembala, yang tentu saja penggambaran Allah sebagai gembala itu dikenal oleh umat Israel sebagai gembala yang baik. Di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana mereka bagaikan domba-domba atau kawanan domba yang dituntun, dikasihi oleh gembala yang baik. Oleh karena itu maka gembala yang baik ini akan terus menyatakan kasihnya kepada domba-domba peliharaannya. Tidak jarang Allah sebagai gembala yang baik itu bagaimana juga menunjukkan bahwa Ia mempertaruhkan dirinya dan juga Dia rela untuk menghadapi risiko-risiko yang tentu saja dapat mengancam kawanan dombanya. Dia menjaga supaya kawanan dombanya itu selalu berada dalam keadaan yang tentram. Gambaran sebagai seorang gembala yang tentu saja selalu menunjukkan bagaimana Allah sebagai gembala yang baik akan membawa manusia sebagai kawanan dombanya menuju kepada damai dan sejahtera, keselamatan yang penuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka disampaikan bagi kita bagaimana Allah adalah gembala yang baik karena dengan kasih setianya Ia menghimpun, Ia memangku dan menuntun umatnya. Itu ada di ayat 11. Menghimpun mau memberikan pengertian bahwa Ia akan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Dengan demikian, maka disitulah mau dikatakan bangsa Israel akan dituntun kembali oleh Allah untuk pulang ke tanah yang sudah diberikan oleh Allah. Mereka tidak lagi mengalami suatu keadaan karena penindasan Babel. Oleh karena itu maka mereka akan pulang kembali ke Yerusalem untuk memulai suatu kehidupan yang baru sebagai umat yang taat kepada Tuhan. Kemudian dengan apa yang dilakukan tentang memangku adalah juga bagaimana suatu cara seorang gembala terhadap dombanya yang sedang ada di dalam erangan karena sakit.
pasti dia akan diberikan rasa tenang. Dia juga akan merasakan bahwa secara fisik dipulihkan. Oleh karena itu, dengan kata memangku ini mau menyatakan bahwa Allah sungguh-sungguh memulihkan dan menyembuhkan rasa sakit yang dialami oleh umatnya. Dan menuntun berarti berjalan di depan agar kawanan dombanya ini juga merasa aman dari berbagai serangan-serangan yang bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu, bahwa gembala akan berada di depan, dia berjalan menuju menghantar atau membawa kawanan dombanya masuk kepada suatu keadaan yang sungguh-sungguh menyenangkan, karena mereka akan berada pada suatu hamparan rumput yang hijau untuk mereka makan dengan kenyang, dan juga memberikan aliran sungai atau membawa kawanan domba ini berada pada aliran sungai yang tenang sehingga bisa minum hingga puas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita mau memahami firman Tuhan pada saat ini bagi diri kita, bahwa di mana kita sungguh-sungguh telah menerima kabar baik, yaitu Injil. Dan Injil inilah akan menjadi bagian dari kehidupan kita untuk supaya kita cerminkan di dalam perilaku kita, yaitu senantiasa menjadi teladan bagi orang lain, baik itu di dalam hal-hal yang berhubungan dengan keadilan, ketulusan, kejujuran, dan kesetiakawanan. Kita selalu mau menyatakan kabar baik kepada orang yang berada di dalam hidup yang benar-benar mereka merasakan kesusahan. Mereka berada dalam berbagai ketidakadilan, sehingga seringkali juga merasa bahwa hidup itu tidak memiliki arti apapun, atau dalam ketidakadilan itu bahwa orang akan mengalami suatu hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu kita diingatkan sebagai umat Tuhan, kita tidak hanya mendengarkan kabar baik, tetapi juga kita mau sampaikan kabar baik itu kepada orang lain. Demikian juga kalau kita mau katakan di dalam kehidupan kita, dan kita sudah mengalami bagaimana Allah bagaikan gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu saja bahwa kita juga mau mengambil peran seperti seorang gembala di dalam kehidupan kita. Lewat kehidupan keluarga, lewat kehidupan kita dengan orang lain, di mana saja kita berada. Maka dengan demikian, dari situlah kita bisa menyatakan berbagai aksi perhatian kita kepada orang lain, supaya dengan demikian bahwa orang lain juga merasakan bagaimana kehidupan yang sudah dianugerahkan oleh Allah, bahwa Allah juga memenuhi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dia sudah mengenyangkan dalam hidup kita. Dia sudah juga menyediakan bagaikan air
yang mengalir dan menyegarkan diri kita, menyegarkan hidup kita. Nah, itulah yang juga bahwa kita mau memberikan, berbagi rasa kasih Allah itu yang sudah mengenyangkan, yang kita bisa rasakan, yang sudah dimana bahwa sungguh-sungguh kita mengalami kepuasan, Allah memenuhi semuanya itu. Maka dengan demikian kita juga bisa berbagi di dalam kehidupan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari dengan keadaan kita apapun hingga sampai saat ini masih ada pandemi COVID-19 melanda kehidupan kita, tetapi mari kita pastikan di dalam hidup kita bahwa Allah adalah gembala yang baik, sehingga Dia menjaga, memelihara, memangku, dan menuntun kita semua, sehingga kita tetap terjaga dengan baik. Dan juga mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah kehidupan kita, untuk supaya kasih dan karunia anugerah Tuhan dalam keberadaan kita masing-masing, pribadi, keluarga, maupun lewat pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Di sana kita berbicara tentang Allah Gembala yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin.